Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memerintahkan kepada kita semua para pemeluknya untuk berbuat baik dan menjauhi kemungkaran. Islam juga memerintahkan kepada kita untuk mengajak dan menularkan kebaikan itu kepada orang lain, dan menjauhkan kemungkaran itu bukan hanya untuk diri kita dan keluarga, tapi juga untuk orang lain. Islam menghadirkan kebaikan tidak cukup hanya untuk individu kita, tapi juga menghadirkan kebaikan dan menjauhkan kemungkaran itu juga harus kita praktekkan di tengah masyarakat. Inilah konsep soleh dan konsep muslih dalam Islam. Soleh itu menghadirkan kualitas diri, melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun muslih itu tidak cukup untuk memperbaiki kualitas diri, tapi juga mengajak untuk memperbaiki kualitas orang lain. Inilah substansi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam diksi ini ada dua komponen utama. Yang pertama adalah amar ma'ruf, mengajak kebaikan, mengajak kepada kemaslahatan, mengajak kepada kebenaran. Sedangkan yang kedua adalah nahi mungkar, yaitu mencegah atau melarang perbuatan kemungkaran, kemaksiatan dan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Pemahaman yang benar terhadap konteks hadis ini adalah bahwa apabila orang bisa merubah dengan tangannya terhadap kemungkaran, maka jangan berhenti dia dengan lisan saja. Apabila kemungkaran itu tidak bisa diselesaikan, tidak bisa disirnakan, tidak bisa dirubah dengan lisan. Tapi kalau dengan lisan cukup, maka sudah cukup dengan lisan. Tapi apabila lisan saja tidak cukup, maka rubahlah dengan tangan kalau ada kewenangan atau kemampuan untuk itu. Begitu juga selanjutnya, kita rubah dengan lisan kita, tidak cukup dengan hati kita kalau kita punya kemampuan untuk merubah dengan lisan kita. Apabila kemungkaran itu dengan hati saja tidak cukup, maka kita rubah dengan lisan kita, kecuali kita tidak punya kemampuan merubah dengan tangan, kita tidak punya kemampuan merubah dengan lisan, maka cukup dengan hati saja, dan itu sudah selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa langkah, ada beberapa tahapan untuk kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah kita harus memahami pelaku pembuat kemungkaran ini. Kita harus pahami konteksnya, kita harus pahami pribadinya, kita harus pahami latar belakangnya, bahkan kondisi sosial masyarakat sekitarnya. Bagaimana mungkin kita akan mengasih resep obat ketika penyakit seseorang itu tidak kita pahami secara tuntas? Alih-alih kita akan menyembuhkan penyakitnya, jangan-jangan kita akan menambah penyakit yang jauh lebih berat dan jauh lebih besar. Maka memahami konteks, memahami orang dan konteks yang mengitarinya, para pelaku perbuatan mungkar ini, penting sebagai langkah awal kita untuk membumikan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Langkah yang kedua adalah kita memberikan pendidikan, pemahaman, pengetahuan kepada para pelaku perbuatan mungkar ini, bahwa apa yang dilakukan, kemungkaran yang dilakukan, kemaksiatan yang dilakukan, itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena bisa jadi dia melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kebodohan mereka. Maka langkah kedua adalah
kita mentarbiyah, memberikan pendidikan, mengedukasi bahwa yang dilakukan ini adalah tidak benar. Berarti harus kita sampaikan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang pahala, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya dan sebagainya. Langkah yang ketiga adalah apabila orang ini sudah tahu bahwa perbuatannya itu mungkar, perbuatan itu maksiat, tapi tetap dilakukan, maka langkah yang ketiga adalah kita memberi nasihat yang baik, yang lemah lembut, yang santun. Kita tebarkan kasih sayang. Kita sampaikan bahwa perbuatannya salah. Perbuatannya itu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah dan ijtihad para ulama. Kita sampaikan dengan lemah lembut, dengan santun. Langkah yang keempat itu kita lakukan kalau langkah yang ketiga sudah tidak mempan lagi. Kita nasihati dia dengan santun. Kita nasihati dia dengan kasih sayang. Kita sentuh hatinya yang paling dalam, tapi tetap tidak mampu. Maka langkah yang keempat adalah kita sampaikan dengan tegas. Kita sampaikan dengan lantang bahwa yang Anda lakukan ini adalah maksiat, yang Anda lakukan adalah mungkar, dan ada ancaman dosa di dalam Al-Quran termasuk siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Fabilisani. Sedangkan yang kelima, apabila langkah pertama, kedua, ketiga, keempat sudah tidak mempan, maka yang kelima adalah upaya paksa. Pencegahan, pelarangan dengan paksa. Dan ini sudah menjadi domain pemerintah. Ini sudah menjadi domain para penegak hukum. Misalnya, razia minuman keras, razia lokalisasi, razia pengedar narkoba, dan razia-razia yang lainnya. Yang dalam hal itu ada potensi-potensi kemungkaran, potensi-potensi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah domain pemerintah dan penegak hukum. Bukan domain masyarakat sipil lagi, karena di situ sudah ada upaya paksa. Sedangkan langkah yang berikutnya, langkah yang keenam, apabila langkah yang sebelumnya tidak mempan, langkah yang kelima tidak mempan, razia tidak mempan, maka harus ada gertakan, harus ada intimidasi, harus ada ancaman bahwa yang Anda lakukan itu berpotensi untuk dipidanakan, dan sampaikan konsekuensinya. Apabila ini masuk dalam ranah pidana, maka akan mengganggu kehidupan normal Anda semua. Anda akan kehilangan kebebasan Anda. Anda bisa terputus dengan keluarga Anda. Dan Anda belum tentu siap menghadapi seperti itu. Kita sampaikan semua pasal-pasalnya, regulasinya. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, apabila langkah-langkah semuanya ini sudah tidak mempan lagi, maka diproseslah dia secara hukum positif. Dan ini juga domain para penegak hukum termasuk hakim. Tentu hukuman itu harus berorientasi kepada ngasih pembelajaran kepada dia. Harus ada efek jera kepada para pelakunya, sehingga ada potensi bagi dia untuk menyesali perbuatannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah langkah-langkah, inilah tahapan-tahapan kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak hanya peduli kepada diri kita, soleh untuk diri sendiri, tapi juga harus muslih, peduli kepada orang lain. Marilah kita mengajak menularkan kebaikan kepada orang lain. Kita juga mengajak agar orang lain menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga predikat kita ini di samping soleh juga muslih. Cuman yang harus jadi perhatian kita semua, bahwa langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan keempat itu bisa kita lakukan semua. Namun langkah yang kelima, keenam dan ketujuh itu adalah domainnya pemerintah dan domainnya para penegak hukum. Mudah-mudahan sekelumit yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.